Oke, jadi udah ada yang masuk. Oke, masih nambah. Jadi apa gue langsung buka aja nih? Soalnya angkanya udah makin tinggi gitu kan. So ya, langsung gue buka aja kali ya. Selamat siang untuk kalian semua nih yang udah join di Kapan Lagi On Air gitu kan. Kemungkinan nih ya, banyak dari kalian nih yang udah nggak sabar gitu kan. Karena tahu Kapan Lagi On Air ini nih, terutama di episode kali ini, kita bakal ngomong sama siapa sih gitu kan. Nah, sebelum kita ngobrol sama orangnya gitu kan, gue minta lu pada chill dulu deh gitu kan. Mending gitu sekarang kalian share dulu gitu ke teman-teman kalian, ke keluarga gitu kan, atau ke saudara-saudara, atau ke mantan, ke pacar kalian, adik, kakak, sepupu. Pokoknya share yang banyak. Kalau misalnya Kapan Lagi On Air ini udah tayang gitu kan, udah live lah di Instagramnya kapanlagi.com, oke? Nah, gue juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya nanti nih kalian punya pertanyaan dengan orang yang bakal gue ajak ngobrol di Kapan Lagi On Air siang hari ini, kalian taruh aja di kolom komentar, dan kalau misalnya nanti gue ngebaca gitu ya, bakal gue sampein langsung ke orangnya gitu. Dan gue juga pengen ingetin kalian kalau misalnya kalian suka dengan Kapan Lagi On Air yang episode kali ini nih, jangan ragu gitu buat neken tombol love yang di sini nih. Nah, itu tuh gue lihat udah ada yang ngambang tuh satu love-nya. Yang banyak dong gitu. Kalau kalian emang suka, tau spam aja yang banyak gitu ya kan. Dan ini ya, jadi di siang hari ini gue juga yakin gitu, pasti udah banyak dari kalian yang udah tahu gitu kita bakal ngobrol sama siapa. Bener banget, kita bakal ngobrol dengan Ratu Tertawa gitu kan, yang emang tawanya tuh selalu khas dan selalu bisa dibilang gampang ketawa lah ya gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Enzi Storia. Nah, di siang hari ini gue bukan cuma ngobrol tentang kehidupannya gitu ya, gue bakal ngobrol tentang film terbarunya dia gitu. Karena ini menarik banget. Filmnya ini bisa dibilang tentang romance gitu kan. Cuma kalau yang biasanya kalian sering lihat Enzi itu penuh dengan tawa, di sini nih Enzi terlihat lebih serius gitu. Nah, cuma gimana lengkapnya gitu kan? Kita bakal cari tahu di Kapan Lagi On Air siang hari ini. So, bakal gua undang dulu kali ya Enzinya. Nah, udah ada nih. Jangan lupa juga siapin cemilan ya teman-teman gitu kan. Supaya kalian enjoy gitu ngikutin obrolan gua sama Enzi, ya kan? Nah, halo. Wah, gila. Gue tidak pernah se-excited ini gitu kan ketika live di Kapan Lagi On Air. Gila, gila. Enzi, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Ini suaraku kedengaran jelas kan ya? Aman, aman banget. Oke, baik lah ya kabar ya gitu ya. Baik, alhamdulillah aku baik. Aku Alhamdulillah, harus lah ya di senang banget masa-masa hari ini seperti ngobrol sekarang. sama teman dari kapanlagi.com. Ih, apalagi saya tidak pernah merasa se-excited ini gitu kan. Kenapa? Karena ini nih benar-benar seru loh, asli-asli. Jadi ketika pertama gue ditawarin gitu ya, untuk ngobrol sama Enzi di Kapan Lagi On Air tentang film barunya, ini langsung, hah, film? Gue langsung ngeliat trailernya kan. Terus pas gue nonton trailernya, hah? Ini kayak gini nih, serius nih filmnya. Nah, coba gimana lengkapnya? Ini nih bakal gue cari tahu juga nih di Kapan Lagi On Air kali ini. Jadi sebenarnya yang pengen gue tahu nih ya, ini kan filmnya judulnya adalah 7 strip 24 ya, bener ya? Nah, itu tuh Benar. sebenarnya judulnya itu tuh, maksud film ini dengan judul seperti itu tuh apa sih? Apakah film ini tuh bercerita tentang seseorang yang bekerja kah? Kayak 24/7 gitu? Atau gimana? Dari Kerja judulnya aja Rodi ini ya, menurut gua, iya, dari judulnya aja udah Ini catchy. Gimana gimana? Eci ya. Karena Asli. kalau judul itu tuh sebenarnya menceritakan tentang selama 7 hari 24 jam gitu. Ada yang terjadi selama dalam waktu sesingkat itu, dalam waktu 7 hari 24 jam. Banyak hal yang Uh-huh. terjadi antara hubungan Anggara dan juga Aini gitu. Oh, Penasaran ya? Nonton bentar bentar. besok. Ini Gak langsung ngerti ya promo maksud aja. lo apa? Nonton besok. Aku tuh deg-degan banget untuk di interview kayak gini ya, karena aku tuh takut Ah, banget aku jadi spoiler gitu loh, kayak aku takut banget aku keceplosan ngasih tahu ceritanya. Karena aku kan suka kayak pinter banget, emang karakter aku kan cewek pintar yang nggak pernah oke. keceplosan, yang Mm-mm. ya bisa lah gimmick-gimmick gitu. Nah enggak, ini makanya aku deg-degan banget kayak takut banget aku kasih tahu ceritanya gitu loh. Jadi gue akan ngomongnya sedikit-sedikit aja kayak yang gue aja. Oke, 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 oke. Jadi, kalau misalnya yang gue tangkep ya, tadi itu dari 7/24 ini maksudnya film ini berarti ceritanya tentang 7 hari nih, kisahnya si Aini sama si Anggara berarti ya?
Jadi intensnya selama 7 hari. Oh, oke. Intensnya ini selama 7 hari gitu. Jadi sebenarnya kisah ini kan ada kisah cerita tentang Aini dan Anggara yang sudah Hmm, menikah selama 2 tahun. Terus hmm. tiba-tiba terjadi sesuatu, yaitu Aininya tiba-tiba hilang ingatan gitu kan, kayak di trailer juga Oke. gitu. Dia Oke. kayak kenapa ingatannya? Yaitu ada selama 7 hari itu dijelasin gitu. Jadi Hmm. gitu deh, seru deh pokoknya. Nyari spoiler nih kayaknya. Gue Oke. kalau spoiler tapi nggak, maksudnya emang tiba-tiba Hmm, hmm. Aini mengalami, maksudnya dia sakit yang akhirnya Oke. ada ingatannya dia yang hilang, tapi itu cuma tentang si Anggara ini, orang yang paling dekat sama dia gitu loh. Jadi kayak Oke. dalam 7 hari ini si Anggara berusaha untuk mengingatkan kembali tentang kisah cintanya mereka gitu loh. Oh, perjuangannya si Anggara nih berarti ya bisa dibilang. Oke. Hmm. Well, kalau misalnya ini deh. Ini kan film bisa dibilang apa ya? Kalau yang gue lihat dari trailer ya, ini kan agak serius gitu. Maksudnya actingnya Serius agak banget serius tuh. nih. Oke, sebenarnya hal apa sih yang akhirnya ngebuat seorang Enzi sampai keimpress dan mau terlibat dalam film ini gitu? Oke. Jadi ini tuh sebenarnya, maksudnya kan aku tuh pertama kali mulai di dunia entertainment itu kan sebenarnya dari acting ya. Kayak Betul. sesuatu hal yang emang aku tuh sebenarnya ya acting gitu. Sebelum aku jadi host, aku udah beberapa main film, Hmm. sinetron, series kayak gitu juga, dan bahkan sampai selagi aku masih host pun juga aku ada beberapa acting yang aku masih lakukan gitu, FTV series gitu-gitu. Hmm. Nah, jadi ketika aku ditawarin tawaran film ini dari Falcon, dari Klik Film, aku tertarik banget karena ceritanya ya itu tadi, ceritanya serius, ini drama Oke, banget ceritanya. Di luar dari komedi-komedian ketawa-ketawa gitu. betul. Jadi itu bisa buat jadi challenge buat aku, tantangan buat aku juga, karena emang sehari-hari aku kan udah jadi host ya, maksudnya kayak komedi, bercanda, apa segala macam gitu, natural gitu, bukan bukan rutinitas yang emang aku acting aktor gitu kan, aktris gitu. Nah jadi challenging buat aku juga, dan aku tertarik banget sama ceritanya, bagus. Jadi ya udah kayak oke, gue harus coba dan gue mau coba gitu. Jadi beda banget, Oke, aku nggak ada ketawa-tawa sama sekali ya, bener, karakternya itu tuh udah bener. beda. Coba, oh itu nanti deh, ntar aja. Gue mau bahasnya ntar deh. Sebenarnya ada satu adegan di trailer yang sebenarnya tuh bikin gue gak tau, gue jadi ketawa sendiri ngeliat adegannya serius. Tapi itu ntar itu ntar deh. Iya, Oke. kayak aku tuh ngepost trailernya, ngepost promonya, kayak orang-orang ketawa. Aku Itu iya bingung. iya parah. Soalnya Kan di kolom semoga, trailernya aja. Hah? Kenapa? maksudnya semoga teman-teman pada besok nontonin semuanya, terus akhirnya bisa Ya harus dong. mendapatkan experience yang berbeda ya gitu. Maksudnya kayak Mm-mm. ilangin dulu ekspektasi ekspektasi Betul. komedinya, nikmatin jalan ceritanya. Semoga ya dapat gitu pesan apa yang mau kita sampaikan di film ini gitu. Tapi to be honest ya, maksudnya di trailer itu benar-benar lu kelihatan serius banget sih. Parah. Makanya gue agak-agak dan mungkin ya, gue sedikit bisa memaklumi komentar-komentar di trailer. Wah, ini kok kita masih tetap membayangkan NZ yang penuh komedi ya? Karena itu menurut gue sih totally different banget gitu loh dengan keseharian yang biasa. Mungkin gue dan teman-teman Kapan Lagi On Air lihat gitu kan. Nah, cuma ini deh, gue pengen tahu si karakter Aini yang lu perankan di film ini tuh sebenarnya berbeda terbalik nggak sih? Berbanding terbalik nggak sama karakter lu yang asli gitu? Hmm, enggak juga sebenarnya. Sebenarnya Oh enggak gitu. juga, pas gue baca Oke. karakternya dan gue nyari tahu tentang background karakternya Aini. Sebenarnya Hmm. ada beberapa kesamaan juga gitu. Dari Oke. apa ya, latar belakangnya dia cewek mandiri. Gue juga cewek mandiri. Terus Aini tuh ya dia mandiri, dia pekerja keras, dia anak yang ceria. Hmm. Terus dia orang yang saklek, yang dia tahu apa yang dia mau. Aini tuh kayak Oke. gitu. Terus hmm, punya ambisi juga orangnya. Terus ketika akhirnya dia sakit juga, Hmm. itu tuh mengingatkan, ini tuh lumayan emosional sih buat gue, karena ketika gue nggak memperankan karakter Aini yang sakit segala macam, itu gue mengingatkan gue sama momen-momen ketika gue dulu sakit gitu. Jadi Oke. sebenarnya ketika ada adegan-adegan nangis, adegan-adegan gue lagi ngalamin sakit, apa bener-bener kayak ya pokoknya momen gue ngerasa kesakitan, itu tuh gue lumayan ke-trigger banget sama momen-momen gue sakit dulu gitu, 10 tahun 12 tahun yang lalu gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak, kalau kan teman-teman suka nanya ya kayak di komen-komen Hmm. kayak kakak ketawa-ketawa nggak, actingnya apa segala macam, enggak lagi, kayak gue bener-bener pas lagi di lokasi syuting
gue mendalami karakter Aini banget gitu. Gue memposisikan kayak oh ya Aini tuh lagi mengalami ini gitu, dan gue membayangkan dan apa ya, masuk ke dalam karakter itu tuh bener-bener kena banget di gue gitu. Hmm. Jadi kayak ya apa ya, ya lumayan dalam lah gitu. Gitu. Oke. Berarti dengan karakter yang tidak terlalu jauh berbeda lah ya, bisa dibilang gitu. Berarti lu nggak perlu nyari referensi dari film gitu atau novel lain gitu untuk mendevelop karakter lu nih? Yang ini kan sebenarnya prosesnya singkat banget, buat dari kita proses reading Ah, sampai akhirnya syuting. Karena kan oke. waktunya terbatas juga. Aku seneng banget ketemu sama sutradara yaitu Mas Sunu yang mau banget diskusi, dan dia ngejelasin banget kayak point of view dia tentang film ini, terus Oke. harapannya tentang film ini, bayangannya dia tentang film ini seperti apa, contoh-contoh scene yang dia bayangin, oh scene ini nanti akan seperti ini, kita diskusi banyak banget. Jadi kayak walaupun singkat, tapi Hmm. Mas Uno tuh ngedeskripsikan karyanya dia ini tuh kayak ini skenario gue tuh gini 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 gini, gue maunya nanti gini 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 tuh enak gitu. Terus Enzi ada masukannya Oke. apa, aku ngasih masukan tentang aku, karakter background aku tuh seperti apa yang kesamaan aku sama Aini, terus dalam bayangan aku tuh Aini kayak gimana ya, beda skenario lah. Hmm. Sampai akhirnya jadinya kita nggak ada waktu untuk nyari referensi-referensi atau perbandingan sama film-film lain. Mungkin ada film-film yang sama kayak Oke. ada yang The Vow atau nggak ada beberapa film-film lain, cuman ini beda gitu. Bukan yang kalau The Hmm. Vow kan kecelakaan sih, yang ingatan gitu, atau nggak Betul. ada film apa lagi yang sama. Jadi aku nggak mau nonton film untuk mencari kayak oh gue mau kayak karakter ini, enggak. Jadi kayak aku ngebikin Oh. karakter itu sendiri gitu, kayak pengennya kayak gitu. Hmm. Dan apalagi juga emang nggak terlalu jauh berbeda juga ya sama karakter lo secara real gitu ya. Gitu. Berarti tidak terlalu Iya, sulit lah. dan mungkin karena aku punya ini kali ya, punya experience tentang apa yang mungkin dialami sama Aini, atau mungkin bukan hal yang apa ya, bukan hal yang tidak mungkin itu terjadi sama aku atau orang-orang di sekitar kita gitu loh. Oke. Jadi lumayan tinggal aku cari aja sih emosinya gitu. Tinggal aku Oke, oke, tinggal aku oke. cari aja gitu. Aku pakai emosi gue yang ini nih gitu. Oke. Nah, tadi kan lu juga sempat mention sutradara gitu ya. Nah, untuk Dian Suno Prastowo sendiri, ini sebenarnya kali pertama lu ketemu atau sebelumnya udah pernah kerja bareng? Kali pertama? Ini pertama kali gue ketemu sama Mas Sunu, cuman emang kayak Oh, aku sempat kerja bareng sama Omar, kan ada teman aku Omar Daniel. Nah Omar hmm. nih kayak pernah syuting bareng sama Sunu gitu, jadi kayak sama aku ngobrol sama Omar, ini gue mau syuting film sama Mas Sunu, terus Omar udah ngasih kayak oh ya Mas Sunu orangnya enak banget buat diskusi lah segala macam, lo Oke. ngobrol aja apa yang lo pengen, lo nggak nyaman atau lo nyamannya seperti apa, lo diskusin aja. Jadi ketika aku ketemu sama Mas Sunu, aku udah oh orangnya tuh kayak gini 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 ya, jadi gue udah lebih open gitu Hmm. untuk ngasih tahu apa yang gue mau, dianya pun juga sebaliknya. Jadi gue sih seneng banget ya kerja sama sama Mas Uno, dan Mas Uno bukan tipe orang yang suka basa-basi juga anyway. Jadi gue Oke. malah cepet, malah enak, karena gue lebih seneng sama orang yang straight to the point. Jadi kayak gue mau bikin ini gini 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 gini, bukan yang manis di Oh. depan atau apa gitu loh. Jadi kayak kita benar-benar ngobrol tuh sama apa yang mau kita buat gitu. Jadi gue malah Hmm. seneng sama karakternya saudara gue ini sih gitu. Pokoknya dia tipikal sutradara yang satset jadi lah ya. Iya gitu, jadi Tipikalnya. kerja cepet gitu menurut gue, kayak dia Hmm. tahu Hmm. dia mau gitu. Dari awal kita proses reading aja dia udah tahu apa yang dia mau, dia udah ngejabarin, jadi kita ngerti gitu sebagai pemain tuh oh sutradara tuh bayangannya seperti ini, terus kita Oke. mau eksplorasinya seperti ini, jadi udah nyambung, udah kena. Jadi pas udah di set tinggal diolah aja, tinggal nanti ada kamera apa segala Hmm. macem Hmm. gitu, udah tinggal bantuan-bantuan dari tambahan aja gitu. Bantuan-bantuan Oke. tambahan apa sih ya itu apa Nah, kalau misalnya untuk gitu ruang deh. ini deh, kalau si apa sutradaranya sendiri itu ngasih ruang eksplorasi yang seluas apa sih untuk setiap pemainnya gitu, baik untuk Kenzi atau misalnya ke karakter lainnya, cast lainnya, sebebas apa tuh ruang Mas Uno eksplorasinya? ngebebasin kita. Iya, Mas Tono ngebebasin Hmm. kita untuk mengeksplorasi banget sih gitu. Dia cuman ngejagain apa ya, ngejagain lingkupnya, kayak misalkan sebatas apa sih gitu. Oke. Tapi kayak gimana gue mau mengekspresikan rasa sakit gue, rasa sedih gue, rasa bahagia gue, yaitu dia serahkan sama kita para pemainnya gitu. Dan Oh, oke. gue beruntung banget karena ini tuh filmnya tense banget, cuman kayak Hmm. dari satu film tuh kayak banyak diskusi, banyak dialog antara gue sama Rio doang gitu. Ada beberapa sama Oke. ibu gue, sama temen gue, cuman itu tuh kayak di ending gitu. Tapi itu film ini full sama dialog antara gue sama Rio, dan gue ngerasa perannya Rio di film ini pun juga sangat ngebantuin gue banget sih gitu. Ini pertama kalinya gue kerja juga sama Rio kan gitu, jadi antara Betul. gue, Rio sama Suno tuh kita bertiga
menurut gue oke banget sih diskusinya gitu. Jadi Oke. eksekusinya juga udah enak banget gitu. Ini by the way ya, dari tadi tuh gue ngeliatin sedikit komen-komen yang muncul. Banyak yang bilang Kak Enzi ketawa dong. Ini lagi serius loh. Filmnya serius banget. Ini mode serius nih. Lagi mode serius teman-teman. Aku tuh bisa serius tahu. Iya, beneran. Kalau misalnya kalian belum pernah nonton trailernya, nanti setelah kapan lagi on air, nih gue saranin kalian nonton trailernya. Cuma dengan catatan, coba dibuang gitu. Bayangan-bayangan tentang Enzi yang penuh dengan tawa gitu. Ini soalnya beda banget loh, asli asli. Oke, ini menarik ya gitu. Karena lu juga kan memang sebenarnya dikenal sebagai orang yang penuh dengan tawa lah gitu. Ketika harus bermain film serius, apalagi ada Rio Dewanto gitu kan. Lu ngerasa canggung gak sih? Harus berarti apa beradu peran gitu sama seorang Rio. Em, gimana ya? Awalnya sih mesti kayak awalnya banget ada yang bikin gue Hmm. canggung karena ini adalah film pertama kalinya gue ada adegan yang romance banget gitu lah suami istri. Hmm. Ini pertama kalinya gue ada adegan kissing juga gitu, ada adegan Betul. ciuman, nggak pernah sebelumnya gitu. Terus makanya itu tadi pas gue pertama kali ketemu kita ngobrol, terus kita Hmm. cari metodenya sendiri gitu. Oke, apa sih kesamaan gue sama Rio yang kira-kira kita dalam waktu cuma semingguan kita bisa nyambung Hmm. loh, bisa nyaman, bisa nyambung, bisa bisa chemistry Oke. dapat karena emang bener-bener ya romansnya yang tadi gue bilang dialog gue full sama Rio semua kita harus dapat Hmm. chemistry-nya kan gitu. Nah itu gue salut banget karena Rio sangat ngebantuin gitu, maksudnya kayak dia open banget gitu karena kalau misalkan dianya kayak gue udah aktor banget nih apa segala macam yang gitu-gitu gue jadi canggung. Nah, ini enggak gitu, Bener. jadi kayak Bener. yang dia kayak biasa aja gitu, dan gue memposisikannya emang gue datang ke sana yang tadi gue bilang gue datang ke sana bukan jadi NZ yang hai gitu-gitu loh, jadi emang Hmm. gue Hmm. datang ke lokasi, datang ke tempat kita reading, iya udah menjadi NZ yang serius gitu, menjadi NZ yang fokus, NZ yang bukan yang NZ yang hai karena gue juga baca skripnya kan, gue lihat Aini tuh di Oke. sini seberat apa sih karakternya dia gitu, jadi gue nggak mau ngerusak karakter Aini yang lagi pengen gue coba jalanin gitu, Oh, oke oke. jadi aman aja sih, nggak ada canggung-canggung. Gak ada canggung lah ya. Oke, kalau misalnya ini deh, ini kan sebenarnya si Aini ini karakter Aini kan ceritanya dia kan kayak kena penyakit yang akhirnya bikin dia lupa gitu kan. Dan di trailernya sebenarnya udah ada juga gitu loh, yang kelihatan pas dia lagi berbaring di rumah sakit, terus tiba-tiba nanya. Nah itu adegan sebenarnya yang bikin gue agak, hah, agak ketawa sih. Karena pas ada dialog, kamu siapa sih gitu. Di otak tuh langsung kayak keputar lagunya Mawang tau nggak? Kamu siapa? Tapi dan dan gue tuh sering banget kalau misalkan itu night show kayak gue lagi uh, main sepedaan gitu, terus nanti gue mm, pura-pura pingsan terus dibangunin sama Desta, terus gue nanti kayak siapa kamu siapa gitu, gue tuh sering banget main gimmick kayak oke, gitu. Tapi oke. nggak tahu kenapa ya lagi adegan itu karena mungkin udah gue menghargai script gue juga gitu ya, gue Ah, selesai ah, gue ah. banget maksudnya sama pekerjaan ini kan Hmm, lingkup yang berbeda gitu loh, kayak host oke betul, gue harus menghibur orang apa segala macam, kalau ini kan gue jadi bukan NZ, gue jadi lagi karakter ini, jadi betul. take pun nggak ada sih gue kayak cut gara-gara gue ketawa ngakak apa gimana gitu, nggak ada sih. Jadi emang bener-bener pas yang gue kayak kamu siapa ya, gue bener Hmm, emang gue nggak tahu lo siapa gitu, cuman karena orang betul. udah ngelihat gue kayak gitu jadi dia Nah, pas nonton itu. mungkin gini, gue tahu kayaknya karena Ah, kalian cuma lihat dari potongan trailernya kan gitu, tapi kalau betul, itu kalian jelas. nonton dari awal ceritanya Hmm, kayak menurut gue bisa ini sih, maksudnya bisa bisa ke bawah gitu. oke, oke, oke. Nah, sebenarnya juga yang pengen gue tahu tuh, ketika si Aini akhirnya kena sakitnya itu ya, terus sampai nyampe hilang ingatan. Sebenarnya sakitnya Aini itu emang penyakit yang nyata nggak sih? Dan lu juga sempat mention tadi kan itu bisa aja happen gitu ke semua orang gitu kan, gitu. Penyakit yang nyata tuh maksudnya gimana? Penyakit Maksudnya, beneran apa? iya Apa penyakit. nih? Gimana? Tapi kasih penyakit beneran lah. Maksudnya iya, maksudnya kayak dijelasin nggak sih di film tuh kayak dia misalnya sakitnya tuh emang mungkin cancer gitu atau misalnya Oh, tumor. dia dia kena penyakit kanker otak ceritanya. Gitu. Oh oke, that's why akhirnya dia sampai benar-benar lupa ingatan. Terus kalau di film tuh benar yang ada momennya Rio yang benar-benar sampai kayak wah gila nih, gue harus berjuang buat balikin lagi nih ingatannya gitu kan istilahnya. Nah emang Oke, orang-orang yang kena kanker otak itu ternyata, maksudnya kita kan juga nyari tahu ya, kayak oh ya,
Jadi emang ingatannya dia emang lumayan keganggu gitu, maksudnya udah Oke, kinerja otaknya udah nggak semaksimal kita orang yang biasa gitu, betul. apalagi kan ada terapi, ada kayak ada kemoterapi dan Mm-mm. segala macam gitu. Oke. Berarti lu sempat riset Jadi juga sedih ya? banget ya, dia lupa sama suaminya, itu sedih banget sih gitu. Oke. Berarti bisa dibilang juga lu sempat riset untuk orang-orang yang mungkin gitu kan berjuang melawan sakit itu juga gitu ya. Supaya bisa ngebawa karakter Ain itu semakin hidup. Iya, Oke. dan maksudnya orang-orang yang Hmm. sakit di sekitar aku juga adalah beberapa orang-orang yang kena cancer, terus aku juga Hmm. ada kalangan artis juga yang meninggal gara-gara kanker otak gitu. Iya, Iya, karena itu semuanya kan otak tuh kan ngalir apa ya, ke otot apa segala macam, badan kita tuh semua dari betul. otak. Pusatnya Jadi ya. lemes-lemesnya, Hmm. kadang-kadang ada organ tubuh yang kita nggak bisa gerakin, jadi akhirnya jadi stroke, jadi lumpuh gitu tuh karena ya nggak sinkron kan antara otak sama badan gitu. Oh, oke. Gitu loh. Jadi Iya, emang iya, iya, iya. ya Aida di sini tuh lemes kayak gitu, kayak gitu deh, kasihan dia. Iya, 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 iya. Ya pokoknya kalau teman-teman susah ngebayangin nih, kalian nanti abis ini nonton trailer, langsung, jangan langsung, ya kalian nonton lah. Sampai di adegan ketika Aini terbaring di rumah sakit, itu orang benar-benar kayak lemas, terkulai, tidak bertulang gitu kan. Dan ceritanya itu kan kayak abis lagi mau kerja ya, jadi emang masih alis masih on point gitu loh. Oh, oke. Masih on point. Oke. Fun Enggak fact ya enggak. teman-teman ya. Itu gue sebel banget kayak ada orang yang nanya, kak Ayu Kenzi alisnya masih pendek. Emang alisnya gitu, ini tuh kalau emang gitu. Mungkin Padahal dia juga ini kali, viewers baru kali ya. Itu. Yang maksudnya atau fans barunya Enzi, belum belum paham gitu kan. Oke deh. Nah, kalau misalnya ini deh, ketika Enzi bermain film ini gitu kan, ada nggak sih hal-hal baru yang akhirnya lo temuin gitu dari masing-masing case? Kayak misalnya nih, pas lo ketemu sama Rio, oh ternyata Rio nih orangnya seperti ini ya gitu loh, ketika dia beradu peran gitu loh dalam sebuah film. Em, iya, ini kan pertama kalinya gue kerja bareng sama Rio juga ya, kayak gue nggak Hmm, kenal hmm, juga sebelumnya, maksudnya ya kenal paling dia datang Tonight Show terus ketemu gitu aja gitu, akhirnya jadi betul. bertemu juga kan sekarang gitu. Ya gue sih ngelihat ini ya, apa ya, komitmennya Rio dan keseriusan dia Oke. dalam kayak ini, ya oke banget gitu, maksudnya kayak dia selalu ngajak, ya sebenarnya standar sih, kayak ngajak reading, terus dia punya metode dia sendiri, jadi selama dia yang Ah, ngebangun mood, suasana Anggara dan Aini itu dia gitu, dia mau effort untuk lakuin itu. Terus jahil-jahilnya kayak ya gue bertahu ternyata dia emang ada jorok-joroknya yang kayak gitu-gitu loh, kayak apa? kayak ada sempet kita Sampah lagi scene dikantongin tiba-tiba gitu. laki aja, jadi kayak tiba-tiba kukunya dia tuh kayak item-item gitu, terus kayak lagi mau take, terus kayak ternyata dia habis megang apa gitu loh, laki aja, Oke. laki terus yang kayak yuk Hmm, apaan sih, kan manggilnya Anggara kayak hmm. ya udah kita harus gunting kukuin dulu, bercanda-bercanda ketawa lawak aja, ternyata dia lawak juga gitu loh, seru banget sih. Oke. Berarti fun Kan fact aku ya. kira serius-serius gitu kan, Betul, kayak betul. serius laki banget gitu, nggak taunya emang kayak juga gitu. Nah, Padahal Rio Dewanto nih laki gitu ya. mm-mm, Ternyata sisi lawaknya juga ada gitu ya. iya, terus gemes banget, maksudnya kayak emang itu kan Hmm, maksudnya jadi temenan kan, terus kayak dia ke betul. keluarganya juga, kayak aku baru tahu oh, ternyata dia segitunya banget sama keluarganya, kayak sama anaknya Oh iya gitu-gitu. itu banget sih, banget banget. Terus dia juga orangnya nggak pelit ilmu gitu, maksudnya mau sharing juga pengalamannya dia, terus pengalamannya dia sama Kak Atika kayak gimana, kan mereka sama-sama Oke, pasangan yang main film kan, jadi betul. sih aku diskusi sama Rio ya juga. Sayang banget ya Rio nggak bisa bergabung di siang hari ini. Cuma nggak apa-apa deh. Nah ini nih, gue agak sebenarnya penasaran juga gitu ya. Kan memang maksudnya kalau gue yakin lah banyak orang yang udah tahu kalau Enzi juga mulai karirnya di dunia entertainment lewat acting gitu, lewat dunia acting lah. Nah sebenarnya selain uang pasti dong kita mencari uang gitu ya dalam berkarir. Nah dalam acting sendiri tuh apa sih yang paling lo cari? Mmm, apa ya, kita tuh kalau misalkan acting kan yang kayak emang kita traveling menjadi karakter-karakter yang berbeda gitu loh. Kayak Oke. kita ngebuat satu karakter baru, terus habis itu kita mendalami satu karakternya, ada emosi-emosi yang terriliskan di setiap karakter yang aku mainkan. Nah, itu tuh Betul. ada sesuatu yang nge hati aku juga gitu loh. Kayak mungkin ada Hah? sisi
Enzi yang nggak bisa keluar gitu ya, kayak itu karakter yang mungkin kita pendem atau apa, nah itu bisa keluar dari setiap peran-peran yang aku mainkan gitu. Jadi Oke. bukan cuma uangnya, tapi ada kepuasan batin. Asik, keren banget gue. Ini kayak beneran emang kayak ada sesuatu Mhm. terriliskan setiap kita berhasil memainkan suatu peran gitu. Apalagi kita ketika nonton hasilnya pun juga kayak, oh iya gue udah menjadi menyampaikan apa yang peran ini pengen sampaikan ke orang-orang gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang sekitar aku yang puas sama hasilnya gitu ya, orang-orang di tim Mhm. produksi apa segala macam itu juga aku ikutan seneng gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, ketika lu akhirnya rilis lah, karya lu nih rilis, entah itu dalam bentuk audio atau visual atau audio visual seperti film ini kan, 7 strip 24 ini. Ketika dia sudah rilis, lu termasuk orang yang ini gak sih, suka kepo gitu loh dengan feedbacknya orang-orang atau pengen cari tahu gitu kritiknya dari kritikus film gitu. Entah Hmm. itu tentang cerita filmnya atau dari acting lu sendiri gitu. Aku tuh bukan yang tipe kepo terus nyari terus gitu, tapi aku Hmm, open banget untuk kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang komentar langsung ke aku atau misalkan kayak manajer aku sendiri, aku tuh selalu ngomong sama manajer aku kayak, oke. tolong untuk koreksi aku terus ya, kritik aku terus, karena menurut aku dengan kritikan itu bisa membuat aku jadi jauh lebih baik gitu. Kayak Oke. aku butuh hal-hal yang membangun gitu, hal-hal yang kritik, yang maksudnya yang ngasih tahu oh lo harusnya gini 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 gini, ya itu jadi masukan buat aku, buat nanti aku eksplorasinya lebih baik lagi gitu. Aku tipe yang open banget tapi bukan yang mencari tahu banget, nyari-nyari oh ada orang yang komentar ini negatif nggak ya Nah, buat gue lala gitu gitu, enggak sih. Nah, nah, ya oke, ngapain oke. juga. Nah, kalau misalnya ini deh, film ini kan rilisnya tanggal 18 Maret alias tomorrow nih kan, besok. Nah, kalau menurut Enzi, apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan kita sebagai penonton sebelum menonton film ini gitu? Mempersiapkan tisu. Oke. Berarti bisa dibilang ini endingnya agak membagongkan ya, berarti ya. Membagongkan, Oke. Itu lumayan lah, teman-teman ya. Jadi lumayan. teman-teman yang lagi join di Kapanagi On Air, kalau misalnya besok kalian bukan mau sih, emang kayak wajib deh nonton ini kalau menurut gue. Terus wajib Iya, nonton. karena ini benar-benar apa ya? Kalau menurut gue selain karena aktingnya Enzi yang serius gitu kan, kalau menurut gue cerita filmnya tuh ya kalau gue secara pribadi sih emang gue demen drama-drama receh gitu ya, yang bisa gue nikmati sendiri. Terus kalau gue mewek sendiri gak dilihat banyak orang gitu, gue lebih demen gitu. Jadi gue rasa emang teman-teman nih kayak perlu lah untuk nonton film ini. Apalagi kan ini apa ya, Harus. hiburan gitu loh. Dan ceritanya juga tentang ketulusan cinta lah gitu. Itu asik sih. Oke deh. Dan yang ini deh terakhir kali ya. Oh, oke. Halo. Kok di saya muter-muter NZ-nya? Halo NZ, apakah ada suara? Oh, NZ-nya terpental dari room live kita gitu. Jadi itu teman-teman. Sambil nunggu kali ya, kalau misalnya NZ-nya balik lagi, gitu kan. Wait, ada. Aku ada. Hah? Wait ya, coba kita invite lagi. Nah, udah ada nih. Oke. Hilang bang. Iya, sabar, tenang. NZ-nya bakal balik lagi, tenang. Bukan gua sulap, terus hilang orangnya. Enggak. Nih, udah balik. Terus gue panik karena tiba-tiba hilang, terus habis itu gue kayak ah Enzi mana, aku ada, makanya gue komen ke aku Oh ada di iya, sini, aku ada di mana. di apa di layar gue tuh soalnya ini apa namanya muter-muter gitu loh kayak buffer gitu kan. Terus ada yang teman-teman dari Kapan Air meyakinkan, lah kok Kak Enzi nge-freeze, astaga ini kenapa gitu kan. Ternyata ada. Makanya Beda-beda kita mata berarti ini. nggak tahu Emang beda. kenapa. Indonesia, permasalahan sinyal. Asli. Oke deh, tadi kan Enzi udah bilang untuk kita sebagai calon penonton filmnya 7 strip 24 ini, kita harus mempersiapkan tisu gitu kan. Nah, untuk filmnya sendiri, itu sebenarnya rilis di mana sih? Di bioskop kah? Atau misalnya di platform uh, bioskop online gitu? Maksudnya Iya, yang jadi bioskop katanya virtual itu? ada, harus bisa download aplikasi klik, klik film, di situ emang kayak Klik film. film-film yang diproduksi sama Falcon. Oke. Itu banyak banget film yang bagus-bagus juga, nah itu akan tayang di klik film gitu. Oke. Jadi untuk TV ya kayaknya.
Oke deh. Tayangnya besok ya berarti ya. Tanggal 18. Besok jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Nah, itu teman-teman boleh ya. Kalian kasih reminder tuh di kalender HP kalian gitu atau ditulis di notes gitu. Jam 7 malam 7/24. Gue nggak tahu cara ngomongnya gimana sih sebenarnya judul filmnya. Jangan nanya gue deh. Gue juga takut. Takut salah. Intinya film barunya Enzi besok bakal tayang. Ini film yang super gokil banget gitu. Jadi pastikan kalian jangan sampai ketinggalan lah gitu kan. Apalagi ini nontonnya juga enak banget gitu. Kalian tinggal download apps-nya, terus kalian tinggal login, beli tiketnya, terus langsung nonton gitu. Nggak perlu capek-capek jalan ke bioskop gitu kan. Oke Harus deh, nonton. berarti oke. Enzi, thank you banget ya untuk siang hari ini Thank you waktunya. banget Mas Kunto Aji ya. Aku diinterview sama Mas Kunto. Bukan, banyak yang bilang seperti itu. Iya, tapi Ini gue bukan. baca-baca di komen dari tadi kayak Mas Kun, Mas Kun. Wah gila, standar gantengnya Kunto Aji jadi turun nih kalau kalian nganggap gue Kunto Aji gitu kan. Bukan ya teman-teman ya. Bukan, saya bukan Kunto Aji. Aji mumpung doang nih, Aji mumpung. Oke, well, Makasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku. tip, Semoga besok suka sama filmnya. Amin. pastilah gitu kan. Dan thank you banget Enzi, ternyata banyak hal yang seru gitu kan tentang film ini gitu. Dan cukup, apa ya, menurut gue, bikin kita tersadar lah kalau misalnya Enzi itu bukan cuma sekedar bisa ketawa doang gitu. Bisa loh serius gitu. Actingnya bisa Bisa. serius Bisa. gitu. Yoi, serius banget. Oke, Enzi, Sama thank itu. you banget ya atas waktunya. Dadah, Sampai sampai bertemu. Oke, terima sampai kasih bertemu ya. di kesempatan berikutnya ya. Sukses terus. Amin, makasih. Oke, jadi itu dia teman-teman obrolan gue di siang hari ini. Tepatnya di Kapan Lagi On Air bareng sama Enzi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ya, kan dari tadi gue sempat ngeliatin tuh komen-komen yang muncul gitu dari kalian. Banyak yang minta, Kak Enzi ketawa dong, Kak Enzi ngelawak dong. Sebenarnya gitu, kalau misalnya kalian sudah menonton trailernya dari film 7/24, ini tuh benar-benar patut banget sih untuk kalian nonton. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana kita bisa melihat sosok Enzi yang berbeda lah dari apa yang sering kita lihat gitu, misalnya mungkin di TV atau yang kalian lebih tahu di Tonight Show gitu kan. Nah, jadi gue kasih tahu lagi nih, kalau misalnya film Seven Strip 24 atau film barunya Enzi dan Rio Dewanto itu bakal tayang besok di Klik Film gitu. Jadi kalian pastiin aja dari sekarang nih, udah siap-siap untuk download apps-nya. Jadi kalian besok nanti tinggal login, terus beli tiket, dan nantiin aja jam 7 malam. Karena filmnya begitu jam 7 malam tag, itu langsung bisa kalian tonton. Dan gue harap ketika kalian selesai menonton, jangan lupa kasih ini ya, feedbacknya juga ya, gitu kan. Seperti apa sih gitu filmnya. Karena gue juga penasaran banget, super excited banget dengan film ini, dan gue pasti pengen lah ngasih feedback tentang film ini. Oke, so thank you banget untuk teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air. Semoga kalian sehat selalu gitu kan. Dan semoga juga kita bisa segera keluar dari masa-masa pandemi ini gitu kan. Dan kita semua kembali ke kehidupan normal kita. Dan ya, itu aja kali ya gitu kan. Thank you sekali lagi untuk kalian. Dan sorry banget kalau misalnya ada komentar atau misalnya pertanyaan mungkin dari kalian yang nggak sempat gue lihat dan akhirnya nggak gue sampein ke Enzi. Mungkin di next Kapan Lagi On Air gitu kan, bisa gue sampaikan ke narsumnya gitu. So, sekali lagi, thank you banget untuk kalian semua yang udah join, yang udah share, yang udah ngasih spam tombol love tuh di sini gitu. Thank you banget, kalian super. Dan jangan lupa juga untuk terakhir kalinya, kalian jangan sampai tidak follow kapanlagi.com dan pastikan kalian selalu turn on post notification. Supaya apa? Supaya kalian jadi orang pertama yang selalu tahu gitu kapan lagi on air bakal live dan siapa sih kira-kira orang yang bakal diajak ngobrol di Kapan Lagi On Air. Oke, so thank you banget untuk semuanya. Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Gue Nathan pamit, bye bye.